Ulama lagi dizalimin, ada gak? Ada gak ulama yang dizalimin? Banyak, ya Allah, dan dimasukin ke penjara imam besar. Kita jangan diam aja. Apa kita lawan? Lawan kita beda, emang nggak punya kekuatan kita. Minimal kita doain, mudah-mudahan beliau disehatkan, mudah-mudahan beliau diberikan ketenangan, mudah-mudahan beliau diberikan keamanan. Ya kalau bisa ya penjara situ aja dah, jangan ke Nusa Kambangan gitu. Udah sono kan lain lagi. Bocorannya begitu katanya Pak. Ya mudah-mudahan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan beliau kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kita juga umat diberikan kesabaran dan terus menolong. Nah, menolongnya dengan kemampuan kita. Karena kalau kemunkaran itu, kezaliman kita lihat, dan Nabi udah jelas ngajarin, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemunkaran, kezaliman, jangan diam. Yughayyirhu biyadihi. Lawan tuh, cegah itu. Kemunkaran dengan apa? Kekuatan dengan tanganmu. Yang bisa fisik. Maknanya tangan di sini juga adalah kekuasaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. Sebagaimana biasa, untuk ta'lim ini kita awali dengan pembacaan shalawat Gustur yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Jayadi. Kepada beliau kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa na'im wa tafaddal abarik bijanalika wa kamalika ala zayni barika wa asrafi عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والخرم وترجمان
بلسان القدم ومنبع العلم والخلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا وسلم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'inun Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. وإقام الصلاة أي المعهودة شرعا وهي 5 في كل يوم وليلة والمراد بإقامتها المحافظة عليها في أوقاتها مع استيفاء شروطها وأركانها. وقد ورد في الحديث من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها ويعترف أنها حق لله سبحانه وتعالى كان جسده حراما على النار. وروي إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات المصلين إلى الجنة فتأتي أول مرة كالشمس فتقول الملائكة من أنتم؟ قالوا نحن المحافظون على الصلاة. قالوا كيف كانت محافظتكم؟ قالوا كنا نسمع الأذان ونحن في المسجد. ثم تأتي زمرة أخرى كالقمر ليلة البدر فتقول الملائكة
من أنتم؟ قالوا نحن المحافظون على الصلاة. قالوا كيف كانت محافظتكم؟ قالوا كنا نتوضأ قبل الوقت ثم نحضر مع سماع الأذان ثم تأتي زمرة أخرى كالكواكب فتقول الملائكة من أنتم؟ قالوا نحن المحافظون على الصلاة. قالوا كيف كانت محافظتكم؟ قالوا كنا نتوضأ بعد الأذان إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, dalam hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Nawawi ini, kita berbicara dan membahas tentang bina'ul Islam, bangunan di dalam Islam seperti memiliki dan diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti bangunan, layaknya bangunan-bangunan secara fisik di dunia, rumah, gedung. Artinya bahwa Islam itu juga memiliki pondasi sebagaimana gedung tersebut memiliki pondasi. Rumah dibangun ada pondasinya. Islam juga dibangun dalam diri seseorang atas dasar 5 pondasi, 5 dasar yang harus dia miliki. Ketika pondasi ini tidak kuat, ketika pondasi ini rapuh, udah jelas, maka bangunan pun akan gampang roboh. Begitu juga Islam seseorang. Ketika dasar-dasar Islam ini enggak kuat, ketika dasar-dasar Islam ini tidak kokoh, maka dia akan mudah, lebih mudah diiming-imingi dengan dunia, sehingga keluarlah dia dalam pemahaman dan keyakinannya. Itulah yang dikatakan dari kelompok orang-orang munafik yang lebih condong dan lebih suka kepada harta, jabatan, pangkat, tahta dan semua unsur-unsur dunia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga Islam kita, Allah jaga iman kita, sehingga kita bisa terus istiqamah menjaga pondasi Islam ini dan pondasi keimanan ini di dalam diri dan tubuh kita, juga secara umum dalam lingkup negara kita. Mudah-mudahan negara kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pondasi yang kedua di dalam Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Pondasi Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Bukan sekedar mengerjakan, tetapi mendirikan salat. Karena seperti pondasi tadi. Dan pondasi di antara pondasi-pondasi yang 5, salat inilah pondasi yang paling kuat. Itu kata Nabi di dalam hadis yang lain, bahwa di antara 5 pondasi ini, selain salat, semuanya sifatnya pondasi yang tambahan, sekitarnya doang. Adapun pondasi utama yang menjadi kekuatan daripada Islam itu adalah salat. Sehingga kata Nabi di dalam hadisnya, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Dari situlah maka jelas bahwa salat 5 waktu pondasi yang harus kuat dan dia yang lebih utama. Iqamis shalah, mendirikan salat. Kalimat salat di dalam hadis ini, iqamatis shalah, ayil ma'hudati syar'an. Yang dimaksud adalah sudah pasti salat yang disyariatkan di dalam agama kita, khususnya salat yang diwajibkan. Wa hiya khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Dialah 5 kali
dalam sehari semalam. Khamsun fi kulli yaumin wa lailah. Salat 5 waktu disebutnya. Nah, bagaimana cara iqamatis shalah? Iqamah. Iqamah bukan iqamat doang artinya. Iqamah maknanya mendirikan salat. Supaya kita bisa benahi terus salat-salat kita. Dari dulu kita dah salat, dari semenjak baligh kita dah salat. Tapi rupanya masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam salat kita. Berkaitan dengan salat, maka sesuatu yang menjadikan sahnya dia salat seperti wudu yang dia harus lakukan sebelumnya. Wal muradu bi iqamati al-muhafadzatu 'alaiha. Yang dimaksud mendirikan salat apa? Al-muhafadzatu 'alaiha. Jadi yang dimaksud mendirikan salat adalah menjaga salat. Al-muhafadzatu 'alaiha. Menjaga salat 5 waktu. Nah, menjaganya di mana? Pada apanya? Fi awqatiha. Pada waktunya. Waktu-waktu yang afdal yang kita ambil. Itu namanya orang yang menjaga salat. Sehingga kata Nabi di dalam hadis, afdalus salati as-salatu fi awwali waqtiha. Afdalus salah ayil maktubah. Salat yang paling utama, salat yang paling afdal, salat yang paling bagus adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Salat yang dilakukan pada awal waktunya. Begitu azan menandakan masuknya waktu salat wajib, lalu kita berangkat langsung dan kita melakukannya di awal waktu. Itu yang dimaksud. Yang pertama, menjaga salat. Dilihat dari segi waktunya. Kita ambil waktu yang paling afdal. Itu juga makanya di dalam Al-Quran ayat ini sering kita baca. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini hafal nih kita. Hafal gak? Hafal banget. Tapi kadang penerapannya kita nggak kerjain benar-benar. Maka perlu kita pahami apa arti ayat ini. Di antaranya fawailul lil musallin. Maka wailun celaka. Maka wailun wadin fi jahannam. Arti yang kedua wail, maka nerakalah bagi dia. Tuh. Bukan celaka doang. Neraka, maksudnya neraka apa? Wadin fi jahannam. Jadi wail itu diartikan ulama juga nama satu lembah, satu bukit yang ada di dalam neraka jahanam. Ya, kalau orang bakal ke bukit yang ada di neraka jahanam berarti dia bakal masuk neraka. Wailun artinya celaka. Wailun artinya neraka jahanam. Wadin fi jahannam, satu bukit yang ada di neraka jahanam. Artinya orang itu bakal masuk neraka jahanam. Wailun yang ketiga diartikan ay adzabus syadid. Azab yang sangat pedih. Fawailun, maka azab yang sangat pedih. Bagi siapa? Lil musallin. Bagi orang yang salat. Neraka, celaka, siksaan yang sangat pedih bagi orang-orang yang salat. Tapi yang mana ini? Orang yang sholat yang diancam dengan neraka juga. Dia sholat diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lah yang lalai dari sholatnya. Mereka yang melalaikan sholat sehingga mentakhirkan dari waktu yang paling utama. Maka tafsiran ayat tentang alladzina hum an salatihim sahun adalah orang-orang yang mengakhirkan melakukan waktu salat. Dikerjain, ditunda-tunda entar. Zuhur jam 12 baru masuk.
nggak terasa setengah satu, masih awal setengah satu, tuh setan masuk dalam hatinya. Apalagi orang mancing, boh, ya. Tuh waktu sholat masuk udah nggak diheroin lagi media, tahu hero, ya. Nggak dipikirin lagi dah. Ya Allah, baru setengah satu, nambah setengah jam, jam 1, masih 2 jam lagi, jam 3 kan gitu, masih banyakkan 2 jamnya gitu. Nunda lagi setengah jam, nggak terasa waktu. Jam berapa? Setengah 2. Nah sedang tadi masih ya, masih boleh entar-entaran dulu. Masuk jam 2. Udah ada ketakutan, tapi masih dikerjain juga itu. Ya, masih mancing juga. Tempo-tempo baru lemparin joran tuh, jam 2. Ya. Begitu setengah 3, tanggung. 5 menit lagi, dia mau, sembayang dah nih. Goyang-goyang tuh pancingannya. Gue tinggal katanya. Dari jam 11, dia mancing. Dikit lagi asar udah baru berasa. Itu begitu Pak. Tanya ada orang mancing begitu pasti itu. Karena setannya ada. Setan yang mengganggu orang sholat itu ada. Di akhir-akhirin apalagi yang tadi, yang alhamdulillah di sini nggak ada yang mancing. Alhamdulillah. Jadi saya kagak nyindir, nggak ada yang mancing di sini. Alhamdulillah. Kecuali saya ngomong di pancingan dah tuh. Ya, gitu. Lagi pada ngaji, alhamdulillah. Jadi, itu yang pertama yang ditafsirkan sama ulama, orang yang melalaikan sholat adalah yang menunda-nunda waktunya. Itu yang pertama. Sudah pasti mengerjakan sholat di awal waktu ma'astifai syurutiha. Dia juga harus sejalan bareng dengan memenuhi syarat-syaratnya. Nggak bisa juga sholatnya cakep banget awal waktu mulu, tapi nggak pakai wudhu atau wudhunya sembarangan. Hati-hati. Jadi nggak semata-mata modal awal waktu. Nih dan awal waktu yang penting. Dia nggak nanya cara wudhunya benar pe kagak, wudhunya udah sah pe belum. Nah ini Pak, pentingnya kita minta periksa wudhu kita sama ustadz, sama ulama yang memang ahli fikih ataupun dia mengerti tentang wudhu yang baik dan benar dan sesuai dengan sunnah. Nah, sunnah itu ada tambahannya. Kira-kira di sini udah ada yang begitu belum? Nanya sama gurunya. Guru bilang, Ustaz, liatin dah cara wudhu saya. Nah, insya Allah pulang dari sini pikirin dah tuh. Nggak pikirin, kita ingat dah pelajaran yang udah diajarin misalnya. Nah, semuanya tuh cara wudhu kita ingetin, liatin. Benar. Ya kadang kita udah tahu tuh wudhu. Arkanul wudhu, faraidul wudhu sittah. Fardunya wudhu ada 6. Kadang dari tangan kita sembarangan. Ya. Yang intinya aja kadang ada yang kurang, apalagi sampai disuruh nambahin. Jangan. Ya. Sampai di dalam hadis nanti pada hari kiamat digambarkan, bahkan bukan pada hari kiamat, ketika orang yang sholat tanpa wudhu atau wudhunya tidak baik dan benar. Kalau dalam ukuran fikih wudhunya nggak sah, tapi dikerjain juga tuh sholat. Begitu dia meninggal dunia, maka Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di alam kubur ini supaya mecutin dia. Pecutnya orang, kata Allah, 100 kali pecutan. Jangankan 100 kali pecut, baru dikeluarin tuh sekali dipecut, saking kalau pecut Pak itu kan sabetan, cemeti itu kalau di bunyinya aja, kalau kata Ustaz Ahmad beceter begitu, nyala dia. Sekali pecut aja nyala, kuburannya itu terang banget. Saking pedihnya itu menunjukkan azab yang akan diterima oleh orang yang akan disiksa.
Akhirnya disiksa, dipecutin sama malaikat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sholat tanpa wudu. Tapi dalam cerita ini dia belum tahu. Dipecutin sampai dia memohon, ya Allah, udah beda, jangan pecutin lagi. Berhenti, sekali aja berasik banget. Ini baru sekali tuh Pak. Berasiknya Allahu Akbar itu. Pecut lagi, udah ketakutan banget nih, azab di alam kubur. Sampai selesai, kan memang udah ketentuan bahwa orang ini akan disiksa dengan 100 kali pecutan, dipecut 100 kali. Begitu selesai, ini orang yang disiksa bertanya kepada malaikat yang mencut tadi, ya malaikah, alama, katanya, ala ayyi syai'in, atas dasar apa kau mencut saya sampai 100 kali? Satu aja udah berasa banget, sakit banget, takut banget kita, menakutkan dan begitu luar biasa, sangat membuat orang itu merasa, apalagi di kuburan. Kubur itu alam barzah, baitul wahdah, rumah sendirian, udah sendiri disiksa, udah sendiri disiksa, sepi, berenam aja disiksa, dibantai, oh sakit juga tuh, apalagi sendiri. Kata malaikat, shallaita bighairi tahurin, ketahuilah kau salat tanpa bersuci, kau salat tanpa wudu, kau salat masih dalam keadaan junub. Gimana? Mandimu belum sah. Kan kalau hadas besar harus mandi, jangan hadas besar cuma wudu doang, beda. Hadas kecil kita wajib berwudu, hadas besar wajib mandi yang di dalamnya ada wudu setelahnya. Shallaita bighairi tahurin wa mararta bimadlumin falam tansurhu. Ada dua nih rupanya orang di azab kubur. Contoh dalam hadis ini, kata malaikat, kau sholat tanpa bersuci. Nah, maknanya apa? Sholat nggak wudu, nggak pakai wudu, atau sholat wudu tapi wudunya belum benar. Na'udzubillah, jangan sampai. Ya, kita koreksi semua, introspeksi buat wudu kita. Yang kedua, wa mararta bimadlumin falam tansurhu. Kau melihat, kau lewat dalam satu tempat ada orang lagi dizalimin, disakitin, dipukulin, dicaci, dimaki, kan dizalimin tuh. Bentuk kezaliman banyak. Difitnah. Falam tansurhu. Tapi kau nggak tolongin dia. Aduh, Pak. Ini bab nahyul munkar. Jadi orang yang diem aja terhadap kemunkaran, diem aja itu, nggak ada komentarnya, nggak bantuin, nggak nolong. Falam tansurhu. Kau lihat orang lagi dizalimin. Ulama lagi dizalimin, ada gak? Ada gak ulama yang dizalimin? Banyak, ya Allah, dan dimasukin ke penjara. Imam besar. Kita jangan diam aja. Apa kita lawan? Lawan kita beda, emang nggak punya kekuatan kita. Minimal kita doain. Mudah-mudahan beliau disehatkan, mudah-mudahan beliau diberikan ketenangan, mudah-mudahan beliau diberikan keamanan. Ya kalau bisa ya penjara situ aja dah, jangan ke Nusa Kambangan gitu. Udah sono kan lain lagi. Bocorannya begitu katanya Pak. Gitu. Oke, mudah-mudahan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan beliau kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kita juga umat diberikan kesabaran dan terus menolong. Nah, menolongnya dengan kemampuan kita. Karena kalau kemunkaran itu, kezaliman kita lihat, dan Nabi udah jelas ngajarin, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemunkaran, kezaliman, jangan diam. Yughayyirhu biyadihi. Lawan tuh, cegah itu. Kemunkaran dengan apa? Kekuatan, dengan tanganmu. Yang bisa fisik. Maknanya tangan di sini juga adalah kekuasaan. Nggak mampu, nggak punya kekuasaan,
Pakai fisik nggak berani. Fa illam yastati' fa bilisanih. Siapa yang nggak bisa dengan kekuasaan, nggak punya, maka dengan lisannya. Ustadz, ulama, ceramah, semua khatib mengajar. Ngajar jangan lempeng aja. Oh, ngajar jangan lempeng aja, udah baca kitabmu. Itu ada kemunkaran, jangan nggak dibahas. Ya, kezaliman yang kita lihat terjadi, jangan diam aja. Alhamdulillah kalau kita masuk dalam grup, nah, itu komen di situ. Meskipun cuma bilang takbir, Allahu Akbar, saking nggak terimanya kita, ada ulama dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Semangat maksudnya kita, jangan kita lawan, kita tolak ini. Nolong ini cuma dengan kalimat-kalimat yang baik, nggak apa-apa. Itu namanya bentuk menolongi kita, meskipun itu yang paling kecil. Tapi yang penting namanya Kenapa? Dalam hadis ini, jangankan hari kiamat ntar, di alam barzah, di kubur, orang yang diam terhadap kemunkaran, nggak nolongin, maka dia akan disiksa. Disiksanya diapain tadi? Dipecutin 100 kali. Jangan kayak ngomong dalam hati, ya elah baru 100, belagu, atuk aja udah berasa banget. Jangankan di alam barzah, di dunia aja pecut dah. Kita pecut dah sekali, ente mau gak? Kenceng-kencengnya itu pecut pelan aja udah bekas, berasa sakit, apalagi kita sekencang-kencangnya. Apalagi yang mecut ini malaikatul azab. Ya Allah, ini peringatan buat ibadah sholat kita, karena dia berkaitan dengan sebelumnya, ibadah sebelumnya, yaitu berwudu. Maka kita jaga wudu kita, ya, kita koreksi, kita lihat lagi, dan kita telatenin, kita sempurnakan wudu kita. Maka banyak di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan keutamaan orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna. Man asbaghal wudu, banyak tuh dalam hadis. Siapa yang benar-benar dalam wudunya, menyempurnakan wudunya. Wudu ada standar, Pak. Ini bukan warung, ini bukan ya, bukan. Ada yang wajibnya doang, itu maksudnya. Ada yang sempurnanya. Nah, itu banyak di dalam sunnah-sunnah wudu. Kalau ada yang cuman wajibnya doang, lalu Allah ataupun Nabi ngasih yang paling sempurna, kita ambil yang sempurna apa yang kagak? Yang sempurna, orang normal, orang beriman ngambil yang paling baik, yang paling bagus, yang paling afdol. Nah, banyak maka di dalam wudu ada kesunahan-kesunahan. Maka dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mencuci kedua tangannya. Maka kalau dibilang ke masjid ataupun acara-acara di masjid ditunda dulu, pengajian ditunda dulu. Nah, orang yang ke masjid tangannya dicuci, cucinya bukan telapak kanan doang. Mana? Zahir batin kita cuci. Tuh. Enggak sekali, berapa kali? 3 kali tuh. Dicucinya sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bersih banget lah. Ini baru satu sunnah doang. Belum lagi sebelumnya ada yang mensunnahkan siwak. Sebelum berwudu siwak. Ada yang siwaknya setelah mencuci tangan baru bersiwak. Itu sunnah-sunnah wudu. Ya. Kemudian berkumur. Berkumur 3 kali. Semua dilakukan 3 kali. 3 kali itu merupakan sunnah. Kalau memang waktunya memadai dan cukup. Dan kalau orang yang sholatnya, ya berarti sholatnya di awal waktu, berarti waktunya sangat cukup. Berarti 3 kali dipakai. Cuci tangan 3 kali. Kumur. Kumur disunnahkan apa? Kumur sunnah. Di dalam sunnah ada sunnah lagi dia. Apa? Al-madmadah fil istinsyaq. Kumurnya bener-beneran. Oh, gitu. Jadi taruh tuh kacang bumbu gado-gado keluar semua dah tuh. Ya. Kol yang bekas diaduk bareng tuh, makan gado-gado apa keredok apa-apaan aja dah tuh. Kalau wudunya begitu keluar, Pak. Nah, wudhu kita air
kumur cuma nempel doang. Meskipun ini udah sah juga kata ulama fikih, ini paling rendahnya dikatakan mengerjakan sunnah kumur, ayyadha alma alal fam, meletakkan air di mulut. Kan namanya ngeletakin tuh. Wudu kita gitu kebanyakan. Yang paling rendah. Sebab nggak ada yang dimasukin, nggak ada yang dikeluarin. Padahal yang paling bagus al-matmadah itu mubalaghah, benar-benar kumurnya. Nah, jadi kumur buang ke sebelah kiri. Berapa kali? 3. Jadi sunnah kumur itu sunnah, di dalam kumur sunnahnya benar-benar. Jadi tahu ya, maksudnya paham tuh ya. Benar-beneran tuh air, ada airnya masuk, kumur benar-beneran. Tapi ingat, dia beda kumur ini dalam wudu bagi orang yang tidak berpuasa dengan orang yang puasa dibedain. Kalau bagi orang yang tidak berpuasa dalam kumurnya tadi sunnahnya mubalaghah. Apa mubalaghah? Bener-beneran kumurnya. Ya. Sampai ada yang dimasukin, keluar tuh kotoran semua, bekas-bekas makanan. Tapi kalau lagi puasa pakai yang tadi itu. Kumurnya sekedar aja. Itu dibedain. Lagi nggak puasa kumurnya bener-bener. Lagi puasa kumurnya takhfif, ringanin biasa. Nah kalau kita sebaliknya, lagi biasa-biasa dan nih, kumurnya biasa aja. Tapi kalau lagi puasa, berasa kering nih katanya. Ah kumur kan boleh, udah diingat tuh yang begitu. Oh kumurnya lagi puasa, kali ada yang nyangkut dikit, nyerosot ke bawah. Nah, salah sunnahnya lagi. Ingat tuh, beda. Orang yang lagi puasa, kumurnya ditakhfif, diringankan. Tempelin aja udah. Kalau mau masukin juga boleh dikit aja, sekedar doang. Masuk langsung keluar. Tapi kalau lagi nggak puasa, mubalaghah benar-benar. Sehingga bekas-bekas kalau kita lagi bisa makan itu, semuanya keluar. Nggak ada yang nyisa. Makanya kadang kita lagi sholat, dicongkel tuh sama setan, bumbu gaduh-gaduh tadi. Ini kacangnya masih nyelip nih, sodok keluar tuh ke lidah. Apaan nih? Wow. Baca Fatihah sambil ngilik-ngilik. Rupanya apa? Wudunya tadi. Jangan salahin, gue udah wudu kok begini juga. Wudunya udah benar belum? Khususnya lagi kumurnya. Sunnah. Ya, alhamdulillah nih. Alhamdulillah kita semua dari kecil udah diajarin cara wudu seperti ini. Artinya pakai kumur. Dan kumurnya tadi caranya bedakan antara lagi puasa dengan enggak puasa. Kemudian istinsyak, menghirup air ke hidung, pelan-pelan juga. Sebab kalau nggak biasa juga keselak tadi, ya, kesimpratan bisa, sempretin, keluarin, ya. Kemudian, nah masuk di dalam fardunya wudu yang pertama, membasuh, bukan mengusap, membasuh muka dengan semua batasan-batasannya. Ini batasan muka nih. Kalau mau tahu batasan muka nih, penting. Orang ada yang wudhu nih depannya doang. Ini kan muka katanya. Iya itu kalau muka lo katanya begitu. Kalau muka dalam wudhu nih, atas bawah, atas sampai sini. Min manabiti sya'ri ra'si ila muntahadzaqan. Dari mulainya tempat tumbuhnya rambut. Ada yang nanya, kalau botak di mana? Kalau botak, iya, standarnya pakai sini, tumbuh rambut di sini. Bukan berarti kalau botak dari sini sampai sini, enggak, ya dari sini nih. Makanya kalau wudhu nih diangkat. Kalau wudhu begini, ya nggak sah udah, karena nggak rata airnya ke wajahnya. Di sini. Ini yang wajibnya ya, batasnya. Tuh. Terus nih tuh. Pokoknya ketemunya rambut mana nih tuh, ikutin lah. Ntar ada bagusnya lebihin. Sunnahnya juga ada. Ini yang wajibnya dulu.
tulang-tulang muka nih pegang, dah kencang semua tuh, keras tuh. Sampai sini nih, ini tulang kan? Kalau yang wajibnya ya, yang wajib sampai tulang nih, nggak sampai sini. Kalau sampai sini ntar sunnahnya, ini tulang misalnya. Tuh, terus nyamping sama dah tuh. Kalau bingung, spidolin mukanya. Yang permanen, buat kena air biar kagak hilang. Ntar itu sudut kita lihat dah. Habisnya ngoreksi kagak ada gitu. Lihat nih masih kering kagak? Oh, ya nggak usah dah, nggak usah spidol, itu bercanda doang. Atau beneran lagi dah. Ya. Habis kata pengajian apaan tuh? Orang wudhu khusus pakai spidol katanya. Artinya koreksi wudhu kita, cari orang yang ngerti supaya lihat gimana cara wudhu kita. 3 kali semua, ya, dan rata, ya. 1 basuhan. Nah, di situ sambil membasuh wajah sambil niat yang wajibnya di situ. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. 1 basuhan harus rata dulu. Jangan ntar diratain pakai yang kedua. Enggak. 1 basuhan, karena basuhan yang pertama basuhan wajib. Rata. Rata di sini. Udah sampai sini, balik lagi sini. Ucap lagi sini. Tuh, aneh sih, Pak. Ini jangan lewat aja nih, begini. Rem mati kita makanya. Oh, jangan buru-buru. Ini kagak. Wudhu mukanya ditampar ke air. Ya, bagus nggak bonglak tuh mukanya. Ya Allah. Lihat hadis tadi. Karena ini berhubungan dengan sholat. Nah kalau wudhunya nggak sah, kan gitu pemahamannya. Maka sholatnya, agak biar katanya bacaannya cakep. Wah, nah, korik nih, fasih nih. Rukunnya bener, nggak buru-buru sholatnya. Tapi wudhunya, ingat itu, ya. Ma la yatimmul wajib illa bihi, fahuwa wajib. Karena wudhu merupakan perangkat yang menjadi kesahan sholat. Maka hukumnya wajib, kan jelas. Dan maka wajib benar juga. Wudhunya harus benar. Sampai muka doang tuh tadi, wajah 3 kali semua. Sama basuhan kedua, ketiga. Nah, sunnahnya makanya tadi kan yang wajibnya gitu. Sunnahnya lagi membasuh wajah maka lebihin. Jangan ngepres banget begini. Sampai sekiranya disebut ketika dia membasuh wajah, rambut semuanya kena tuh. Padahal kan rambut bukan bagian wajah. Tapi dia mengambil sunnahnya itu, sunnahnya. Jadi lebihin. Jadi waktu basuh muka, jangan gini doang, jangan ngepres banget. Lebihin aja gitu. Kena semua. Berantakan dah rambutnya, biarin dah. Tuh. Itu wajah. Selesai. Jadi lebihin semua. Jadi istilahnya juga, dia baru basuh wajah, kupingnya udah kena basah, separuh. Itu bagian daripada al-ghurrah disebutnya. Ya, melebihkan basuhan. Sunnah al-ghurrah. Ini katanya nanti yang pada hari kiamat, orang yang wudhunya seperti ini, maka cahayanya luar biasa memancar, yang menunjukkan ini orang yang ahli wudhu. Wah, 5:30. Nah, kalau mau dikelarin wudhu bisa sampai jam 7, Pak. Ya, minimal nyicil dah dikit-dikit. Ya, yang kedua, yang terakhir, basuh tangan. Lihatin tuh tadi, kalau katanya ada penyakit kita disuruh stop dulu tuh sholat Jumat. Atau jangan kumpul dulu di masjid pengajian. Orang yang datang ke pengajian, ke masjid, ke musola, ke taklim, udah wudhu, cuci tangan. Cuci tangannya bukan telapakannya doang. Sampai sikut. Lihatin sampai sikut. Balik lagi. Ini telaten ini, jangan bengong, wudhu sambil bengong. Lihatin, lagi wudhu, lihatin tangan kita, Pak. Ya. Semua ulama begitu, lagi wudhu, dilihatin tangannya. Jangan wudhu, asal doang, bengong. Lihatin tangannya. Supaya tangannya juga jalannya bener. Orang kalau dilihatin kan bener jalannya gitu. Dia kalau didiemin aja
bisa belok-belok. Ini standarnya, patokannya sampai sini yang wajib, sikut. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain, sampai sikut. Sunnah ngelebihin. Lebihin dikit boleh, sedang boleh, yang bagus malah ke sini. Lebihin dikit dah boleh, itu sunnah. Tahjil namanya. Banyakkan lagi tambahin. Ada yang sampai sini. Kata ulama fikih sampai sini maksimal. Wuduknya nih. Itu sunnah, tapi jangan salah. Jangan ditanya sama temannya dilihatin. Wah, wuduk lu panjang banget tangannya katanya. Panjang gimana? Sampai sini. Ya itu sunnah. Bilangnya sunnah. Jangan memang begini wuduk yang bener. Yang wajib enggak, yang wajib tetap sampai sini. Jangan salah paham orang ngaji. Ntar sunnahnya sampai sini. Lebihin dikit boleh, sedang boleh. Paling bagus sampai sini. Ya kita nggak sampai yang paling atas, sedang dah. Lebihin tuh. Sunnah namanya. 3 kali, jangan kiri gitu juga. Ya. Dah insya Allah kapan-kapan kita terusin lagi dah. Ya. Sambil belajar fikih. Karena kitab hadis. Makanya saya sampaikan pas berkenaan dengan sholat, apalagi dengan wudhu, penting bagi kita untuk mengoreksi dan mempelajari kembali cara sholat kita. Dan sebelumnya wudhu kita juga kita harus periksa, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa membenahi dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dan insya Allah yang kurang-kurang dari kemarin ini Pak, kita mau belajar sekarang, kita mau perbaikin yang dulu-dulu gimana Ustaz, kita serahin sama Allah dah. Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, Allah maha menerima. Kita yakin, yang penting syaratnya apa? Belajar. Jangan nggak belajar, wah nggak diampun-ampunin udah. Tapi kita belajar mau memperbaiki, kemarin yang kurang, jangan putus asa. Allah udah terima semuanya. Allah udah maafkan. Itulah maha murahnya, maha pemaafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.